Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Abu di Comfort Kid Channel. Kali ini Kak Abu akan membahas tentang bagian-bagian sel. Ya, ini pelajaran kelas 7 SMP IPA. Ya, langsung saja kita mulai. Untuk bagian-bagian sel yang pertama, kita awali dengan sel tumbuhan. Ya, oke, kita buka gambarnya. Ini ada gambar sel tumbuhan, ya. Nanti kita akan bahas satu persatu bagian-bagian yang sudah ditunjukkan di sini, ya, beserta fungsinya. Yang pertama ada dinding sel, ya. Ini fungsinya yaitu memberi bentuk sel tumbuhan, melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan, dan menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah karena masuknya air. Ya, lanjut. Bagian yang B ini adalah selaput plasma. Nah, fungsinya pengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel dan melindungi seluruh isi sel. Lanjut. Kemudian ada nukleus, ya, di huruf C ini diperhatikan juga gambarnya, ya. Nukleus ini fungsinya sebagai pusat pengendalian seluruh kegiatan sel dan pembawa informasi genetik atau keturunan, ya, pembawa informasi keturunan. Kemudian huruf D, perhatikan gambarnya, menuju gambar yang mana. D ini ada RE, ya. RE ini singkatan dari retikulum endoplasma, yaitu alat transportasi, ya, atau pengangkutan zat-zat yang ada di dalam sel. Lanjut, yang E, nah, lihat gambarnya. Ada ribosom, yaitu tempat sintesis protein, ya, tempat dibentuknya protein di sini, ya. Lanjut, ada sitoplasma, ya, di huruf F, ya, lihat gambarnya. Fungsinya mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel. Lanjut lagi, G, badan Golgi atau disebut aparatus Golgi, ya. Yang jelas itu gambarnya. Fungsinya untuk membantu beberapa organ tubuh dalam fungsi ekskresi, ya. Ekskresi adalah apa? Proses dibuangnya zat-zat sisa, ya, yang sudah tidak berguna di dalam tubuh. Contohnya ada ginjal, ya. Lanjut. Mitokondria, ya, mitokondria di huruf H, fungsinya pusat respirasi atau pernafasan sel yang menghasilkan banyak energi, ya. Lanjut lagi, di huruf I ada vakuola, ya, yang besar itu seperti cairan warna biru. Fungsinya untuk di sini banyak mengandung zat-zat makanan, ya, banyak mengandung zat-zat makanan. Kemudian terakhir di sel tumbuhan ini ada kloroplas, ya. Jelas kalau ini tidak ada di sel hewan, ya. Kloroplas ini fungsinya pastinya untuk tempat berlangsungnya proses fotosintesis, ya. Itu bagian sel untuk sel tumbuhan. Sekarang kita lanjut, ya, untuk sel hewan, ya. Ini untuk sel hewan. Kita lihat gambarnya di sini, ya. Kita akan bahas satu persatu bagian-bagian dari sel hewan ini, ya. Di sana sudah ada nomor-nomor beserta gambar yang ditunjuk. Oke, dari nomor 1 di sini ada RE, ya. Di sini RE dibagi dua, yaitu RE kasar dan RE halus. Masih ingat, ya, apa singkatan dari RE panjangnya? Yaitu retikulum endoplasma, ya. Fungsinya sama kayak tadi, alat transportasi atau pengangkutan zat-zat sisa, zat-zat di dalam sel, ya. Ada RE kasar dan halus, ya. Kemudian yang kedua ada ribosom, ya. Ribosom itu sama kayak tadi, ya, tempat sintesis atau pembentukan protein, ya, nomor 2. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, 4, 5, ya. Ada nukleoplasma, nukleolus, sama membran inti. Ini semua tergabung, ya, dalam nukleus, ya, atau inti sel.
ya. Semuanya ini tergabung dalam inti sel atau nukleus, ya. Fungsinya sama, yaitu pusat pengendalian seluruh kegiatan sel dan pembawa sifat genetis atau keturunan. Lanjut untuk berikutnya yaitu mitokondria, ya. Mitokondria nomor 7, ya, lihat gambarnya itu jelas itu. Fungsinya pusat respirasi atau pernafasan sel dan di sana banyak menghasilkan energi. Lanjut, ada di nomor 8 aparatus Golgi atau badan Golgi. Fungsinya kayak tadi ya, untuk sel tumbuhan juga ada, yaitu membantu beberapa organ tubuh dalam fungsi ekskresi, ya, karena sel hewan dan sel tumbuhan ya pasti memiliki fungsi ekskresi, ya, atau melakukan proses ekskresi, yaitu pembuangan zat-zat sisa yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh, ya. Lanjut, atau sel. Kemudian 9 ada sentriol, ya. Sentriol ini fungsinya untuk pembelahan sel, ya, sentriol. Kemudian ke-10 ada lisosom, ya. Ada lisosom, yaitu penghasil dan penyimpan enzim pencernaan sel, ya. Penghasil dan penyimpan enzim pencernaan sel itu di bagian lisosom. Lanjut, ada sitoplasma di nomor 11, ya. Nah, ini fungsinya untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel. Ya, yang terakhir di nomor 12, ya. Ini ada membran sel, ya. Membran sel ini termasuk bagian luar, ya, sebenarnya. Tapi kita letakkan di urutan terakhir nih, membran sel. Fungsinya mengatur zat yang keluar dan masuk ke dalam sel, ya. Ini semuanya sudah dibahas, ya. Mungkin ada yang terlewatkan, bisa dicari lagi, ya, dicari di internet mungkin. Kemudian setelah itu kita akan bahas, ya, perbedaannya, ya, perbedaan yang mencolok antara sel hewan dan sel tumbuhan. Apa saja perbedaannya, ya? Ya, ini ada faktor pembedanya serta dari segi mana sel hewan dan sel tumbuhan itu berbeda. Ya, yang pertama dari segi dinding sel atau faktor pembedanya dinding sel. Untuk sel hewan tidak punya dinding sel. Ya, ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Kemudian yang kedua, plastida. Ya, plastida sel hewan juga tidak punya. Ya, sel tumbuhan ada plastida. Kemudian yang ketiga ada sentromer atau sentriol. Untuk sel hewan punya banyak sentromer, ya, tapi ukurannya kecil, ya. Sedangkan sel tumbuhan tidak ada, ya. Lanjut, yang keempat ada vakuola, ya. Semuanya ada nih sel hewan dan tumbuhan, cuma ada perbedaan, yaitu untuk sel hewan, ya, vakuolanya banyak tapi ukurannya kecil-kecil. Sedangkan sel tumbuhan vakuolanya cuma satu dan ukurannya besar. Lanjut, yang terakhir untuk cadangan makanan. Untuk sel hewan cadangan makanannya adalah lemak, sedangkan sel tumbuhan cadangan makanannya berupa amilum atau pati, ya. Ya, itu saja untuk pembahasan sel hewan dan tumbuhan kali ini. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.